Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Bang Dipo Usman, tentunya masih di JIC TV dan Radio JIC 107.7 FM. Saat ini saya berada di kawasan Pantai Sunset, tepatnya di Pulau Tidung, Kepulauan Seribu Selatan, Kabupaten Kepulauan Seribu. Dan hari ini kami dari tim Falakiyah Jakarta Islamic Center akan memantau hilal secara jelas seperti apa dan bagaimana. Nanti kita akan berbincang-bincang bersama narasumber Bang Dipo yang tentunya hari ini akan hadir menyampaikan beberapa hal terkait hilal atau Ruqyatun Hilal yang hari ini tepat pada tanggal 22 Maret 2023. Dan tentunya kalau kita saksikan bersama hari ini jadwal sholat maghrib atau azan maghrib nanti pada pukul 8 lewat 5 menit waktu Indonesia Barat, khususnya di wilayah DKI Jakarta. Dan nampaknya hari ini kita juga akan melihat seperti apakah hari ini sudah bisa melaksanakan sholat tarawih secara berjamaah, dan artinya besok kita bisa langsung masuk 1 Ramadan 1444 Hijriah. Dan saat ini kita juga saksikan, ini memang yang pertama kali kita lakukan di Pulau Tidung tepatnya, yang sebelumnya kita juga laksanakan proses pemantauan hilal ini di Pulau Karya, masih di Kepulauan Seribu. Dan mudah-mudahan hari ini kita bisa mendapatkan hasil yang maksimal, karena kalau kita lihat dari hitungan yang kita sudah ketahui bersama bahwa tinggi hilal ini mencapai 8 derajat 41 menit 01 detik, dan untuk sudut elongansinya ini 10 derajat 6 menit dan 1 detik. Karena kita ketahui bersama bahwa musyawarah Menteri Agama Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia, dan Singapura atau kita sebut MABIMS ini memiliki kriteria yang tentunya sudah disepakati pada tanggal 11 sampai 14 November 2019. Nanti kita akan bincang-bincang bersama. Yang pertama adalah Ketua Tim Falakiyah Jakarta Islamic Center, Ustadz Arif Rahman Hakim MAG, yang merupakan Kepala Subdivisi Pendidikan dan Pelatihan Jakarta Islamic Center, yang merupakan juga tadi sudah saya sampaikan Ketua Tim Falakiyah Jakarta Islamic Center. Nanti kita juga akan berbincang bersama Kepala Kementerian Agama Kepulauan Seribu, Bapak Kiai Haji Mawardi, yang alhamdulillah beliau sudah hadir juga di tengah-tengah kita menyaksikan seperti apa nanti proses Ruqyat Hilal. Nanti kita juga akan dijelaskan ada beberapa alat-alat yang nanti kita akan kenalkan seperti apa juga nanti proses pemakaiannya, kemudian juga penggunaannya. Dan nampaknya tadi Bang Dipo sebelum kita live ini juga sempat melihat matahari secara jelas. Nah, nanti seperti apa nanti kami akan mengabarkan kepada mitra JIC semua yang mendengarkan melalui siaran kami di JIC TV, yang saat ini juga bergabung melalui Facebook dan Radio JIC 107.7 FM. Baik, langsung saja hari ini sudah hadir bersama kita Ketua Tim Falakiyah atau Kepala Sub Divisi Pendidikan dan Pelatihan Jakarta Islamic Center, yaitu Ustadz Arif Rahman Hakim. Ustadz, boleh kita bergabung bersama Bang Dipo. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Ustadz, hari ini kita memang di Pulau Tidung, yang sebelumnya memang kita di Pulau Karya, tapi sepertinya ini juga bagus ya dari penampakannya, dari penglihatan secara kasat mata. Nah, Ustadz Arif Rahman Hakim, boleh disampaikan terlebih dahulu seperti apa Tim Falakiyah Jakarta Islamic Center. Bismillahirrahmanirrahim. Sahabat mitra JIC yang dirahmati Allah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Huwallazi ja'ala syamsa diya'a wal qamara nura wa qaddarahu manazila li ta'lamu 'adadas sinina wal hisab. Shadaqallahul azim. Kami dari tim Falakiyah Jakarta Islamic Center, alhamdulillah sejak jam 10.30 kami sudah tiba di Pulau Tidung, di mana tim internal kami berjumlah 8 orang dari lintas divisi, yaitu divisi pengkajian dan pendidikan yang membawahi acara ini, kemudian ada divisi infokom, lalu divisi umum,
dan juga divisi takmir yang ada di Jakarta Islamic Center. Dan tentunya kami kolaborasi dengan eksternal. Dalam hal ini kita memiliki tenaga ahli tim Falakiyah ya dari Kemenak Pulau Seribu, juga hakim dan panitera dari Pengadilan Agama Jakarta Utara. Nah, berangkat dari ayat tadi, Jakarta Islamic Center atau Pusat Pengkajian dan Pengembangan Islam Jakarta, insya Allah akan terus melakukan Ru'yatul Hilal di Pulau Seribu ini sebagai bagian dari pertanggungjawaban kita sebagai Pusat Pengkajian dan Pengembangan Islam Jakarta ini. Kedua, sebagai edukasi kepada umat Islam di Indonesia, khususnya di Jakarta dan sekitarnya, bahwa kita juga memiliki lembaga falakiyah yang insya Allah kita di pulau pun kita kolaborasi dengan saudara-saudara kita dari Kementerian Agama Kabupaten Pulau Seribu, juga dari lembaga-lembaga lain yang ada di ibu kota. Lalu kami sampaikan juga bahwa selain Ru'yatul Hilal, sebenarnya kita biasa mengadakan pendidikan dan pelatihan falakiyah, di mana biasanya kita mengundang lintas ormas, kemudian juga lapisan masyarakat ya, baik dari dunia kampus maupun umum gitu, termasuk juga madrasah aliyah di Jakarta. Dan mudah-mudahan diklat falakiyah ini juga bisa kita lakukan nanti pada bulan Syawal, karena memang sebagai satu rangkaian dengan kegiatan Ru'yatul Hilal di Pulau Seribu ini. Dan insya Allah nanti menjelang bulan Syawal kita juga akan kembali lagi hadir dengan izin Allah tentunya. Kita akan kembali melakukan Ru'yatul Hilal untuk 1 Syawal insya Allah. Dan kami mengabarkan di sini mewakili pimpinan kami, tentunya pimpinan Jakarta Islamic Center Bapak Kiai Haji Muhammad Subki LC, dan juga kepala divisi kami yang membawahi acara ini, Kepala Divisi Pengkajian dan Pendidikan Bapak Al-Mukarram Kiai Haji Muhammad Nasir Zen LCMA, yang saat ini mungkin sedang menunaikan ibadah umroh di Tanah Suci. Demikian dari kami, Mitra JIC yang dirahmati Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz Arif Rahman Hakim. Sebelum kita beranjak ke Bang Dipo, ke Dr. Fajar Fatur Rahman, saya mau tanya berkaitan dengan tim falakiyah, berapa orang yang diterjunkan di sini dan seperti apa nanti tugas-tugasnya? Oh iya. Jadi tim falakiyah kami di sini berjumlah 10 orang. Yang terdiri dari 7 orang internal Jakarta Islamic Center, di mana tim kami ini ada yang berperan ya sebagai jurnalis ya, ada yang berperan sebagai penyiapan alat-alat ru'yah ya, dan juga peran-peran lain terkait dengan akomodasi dan transportasi. Dan juga tentunya ada 3 orang dari eksternal tadi seperti kami sebut ya, ada tenaga ahli yang memang selama ini kita kolaborasi dan juga selalu memberikan knowledge ya tentang falakiyah kepada kita, dan 2 orang dari hakim dan panitera Pengadilan Agama Jakarta Utara gitu. Baik. Terima kasih Ustaz Arif Rahman Hakim, selamat bertugas kembali. Karena saat ini sudah menunjukkan pukul 17:37, artinya sudah mulai bersiap-siap nih kita ya. Baik, ya, baik, kami ucapkan terima kasih kepada Mitra JIC dimanapun Anda berada. Dan tadi sudah disampaikan oleh Ustaz Arif Rahman Hakim berkaitan tentang tim falakiyah Jakarta Islamic Center yang nampaknya sudah mulai siap. Hari ini nampaknya sudah 100%. Tinggal waktunya nanti kita akan sampaikan ke hadapan Mitra JIC semua. Baik, hadirin sekalian dan Mitra JIC, kita langsung menuju ke narasumber Bang Dipo selanjutnya, yaitu Kepala Kementerian Agama Kabupaten Kepulauan Seribu, yaitu Kiai Haji Mawardi, yang alhamdulillah sudah hadir, yang beliau merupakan juga warga Pulau Tidung juga, alhamdulillah. Assalamualaikum Pak Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Pak Kiai, gimana nih di Pulau Tidung? Apa nih pesan-pesannya buat kita tim falakiyah Jakarta Islamic Center, dan dari Kementerian Agama seperti apa nanti? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak-bapak, saudara-saudara sekalian, pemirsa
JIC TV yang saya hormati. Pertama saya ucapkan terima kasih atas kesempatan yang diberikan oleh tim Falakiyah JIC kepada Kementerian Agama Kabupaten Kepulauan Seribu. Ucapan pertama yang ingin saya sampaikan adalah selamat datang di Pulau Tidung, salah satu pulau di Kepulauan Seribu. Selain juga pulau pemukiman, Pulau Tidung merupakan juga pulau destinasi wisata dan termasuk pulau yang terbesar di Kepulauan Seribu. Tahun lalu kita menyelenggarakan mungkin bersama juga ya JIC dan Kementerian Agama di Pulau Karya tahun 1440 Hijriah ini. Alhamdulillah kita bisa juga melaksanakan secara bersama di Pulau Tidung. Mudah-mudahan proses pelaksanaan pemantauan ru'yah ini bisa berjalan dengan lancar sesuai dengan yang kita harapkan. Mudah-mudahan alamnya bisa sampai pada titik tertentu, belum terjadi mendung begitu, sehingga bisa kita lihat secara jelas posisi ru'yah kita pada kesempatan sore hari ini. Yang kedua, kami proses pelaksanaan Ru'yatul Hilal ini merupakan salah satu tusi dari kami, yaitu di bawah Kepala Seksi Bimas Islam. Kepala Seksi Bimas Islam ya, di antara salah satu fungsi dan tugasnya adalah Ru'yatul Hilal. Hisab ru'yat merupakan bagian dari tugas Kementerian Agama. Kami juga akan memberikan laporan selain kepada masyarakat juga kepada Kementerian Agama Pusat untuk dijadikan sebagai bahan konsideran pertimbangan bahwa titik Kepulauan Seribu adalah salah satu titik yang dimintai keterangan, dimintai kesaksian, dimintai hasil daripada ru'yah kita ini. Kita berharap semoga pelaksanaan ini dapat terselenggara dengan baik, dan juga saya ucapkan terima kasih kepada tim JIC, Falakiyah JIC yang hampir beberapa tahun terakhir ini selalu bekerja sama dengan Kementerian Agama, bersinergi ya untuk melakukan Ru'yatul Hilal di Kepulauan Seribu. Barangkali itu yang bisa. Baik Pak Kiai, terima kasih. Terima kasih atas waktunya Pak Kiai, dan nampaknya Pak Kiai sampai selesai ya. Insya Allah saya sampai selesai. Insya Allah. Siap. Baik, terima kasih Pak Kiai Haji Mawardi. Baik, Mitra JIC tadi sudah disampaikan mengenai tadi sambutan juga dari Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kepulauan Seribu, Kiai Haji Mawardi, yang tentunya juga beliau merupakan warga Pulau Tidung yang menyambut kehadiran teman-teman dari tim Falakiyah Jakarta Islamic Center dengan senang, dengan bahagia. Dan kalau hari ini Bang Dipo sampaikan, cuaca di Kepulauan Seribu, tepatnya di Pulau Tidung, kita berada di Pulau Tidung besar. Memang Pulau Tidung ini kan ada dua, yang satu Pulau Tidung kecil dan Pulau Tidung besar. Kita berada di area barat ya, area barat yang memang kalau kita lihat jauh dari pemukiman warga, sehingga dalam pemantauan rukyat nanti kita betul-betul melihat lebih jelas ya seperti apa nanti hasil yang nanti didapatkan. Dan tentunya hari ini insya Allah kita akan bersama-sama, kurang lebih beberapa menit lagi kita akan melihat secara jelas rukyat, dan nanti kita juga akan memperkenalkan beberapa alat-alat yang nanti disampaikan oleh tenaga ahli kita dari tim Falakiyah Jakarta Islamic Center, Dr. Fajar Fatur Rahman, yang nanti kita sudah bersiap-siap ya untuk menuju ataupun menjelaskan tempat-tempat di sini. Baik, kalau kita lihat dari kasat mata, matahari memang alhamdulillah masih begitu jelas terlihat. Tapi nanti kita bisa melihat lebih jelas lagi melalui alat-alat yang tentunya yang dimiliki oleh Jakarta Islamic Center. Dan kalau kita ketahui juga bahwa alat Jakarta Islamic Center ini ini adalah pertama kali dipakai ya untuk pemantauan rukyat hilal di Kepulauan Pulau Tidung, tepatnya di Kepulauan Seribu. Baik, sudah hadir bersama kita. Ini ada tenaga ahli tim Falakiyah Jakarta Islamic Center yang nampaknya sudah mulai senyum lebar karena hari ini bisa terlihat katanya. Terlihat lebih jelas lagi matahari yang ini menggunakan alat-alat. Nah, Bang Dipo pengen tahu juga seperti apa tenaga ahli kita ini, Dr. Fajar Fatur Rahman. Nanti boleh dijelaskan seperti apa dan bagaimana nanti proses melihat rukyat. Jadi ini kita sambil belajar seperti apa pemantauan secara jelas seperti apa.
Siap. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang dirahmati Allah, puji syukur kehadirat Allah kita bisa kumpul di sini. Semoga apa yang kita lakukan di sini senantiasa membawa berkah dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Sahabat semua yang dirahmati Allah, ini bisa kita saksikan di sini ada teleskop Dioptron. Ini dilengkapi dengan teleskop yang terhubung dengan kamera CCD. Kamera CCD ini kemudian dihubungkan dengan satu laptop ini yang di sini. Sehingga apa yang kita lakukan untuk memantau hilal pada sore hari ini dibantu dengan alat-alat yang terpasang sebagaimana yang bisa kita saksikan bersama di sini. Nah, kondisi ufuk barat saat ini seperti yang terlihat, ada awan tebal di sana. Nah, di sini tampak matahari terhalang awan ya. Tetapi piringan matahari masih bisa dilihat. Bisa jelas dilihat ya. Kalau dengan alat ini, dengan laptop yang menggunakan aplikasi Subcap ya. Aplikasi Subcap ini bisa merubah kondisi benda pantau yang tadinya gelap, ini kita terangkan sehingga bisa terlihat seperti di layar seperti ini. Kalau mau direkam silakan. Sehingga meskipun alat ini tidak langsung kita bidik dengan mata telanjang, kita bisa terus tangkap citra mataharinya yang ada di ya, ini kita bersama dengan operator kita Bapak Abdul Rahmat. Ini salah satu contoh. Ini kondisi matahari yang terhalang awan. Kondisi ufuk nyatanya seperti sana. Nah, kondisi yang bisa ditangkap oleh teleskop kita seperti ini. Kita masih menanti, mohon doanya teman-teman semua, sahabat semua. Semoga ufuk barat semakin cerah, awan-awan yang menghalangi juga menyingkir, gitu ya. Sehingga harapan kita untuk melihat hilal yang tingginya pada hari ini, pada saat nanti matahari terbenam, itu tingginya sekitar 8 derajat 41 menit. 8 derajat 41 menit itu cukup tinggi ya. Insya Allah mudah-mudahan kalau tidak ada sesuatu yang menghalangi dan tidak ada kendala apapun, kita bisa memotretnya. Demikian, mudah-mudahan bisa kita ikuti bersama. Mari kita ikuti terus, simak terus bagaimana tim Falakiyah JIC memantau hilal pada sore hari ini. Bismillah, mohon doanya semua, semoga semua ini berjalan lancar. Baik, terima kasih Dr. Fajar Fatur Rahman, tenaga ahli tim Falakiyah Jakarta Islamic Center. Saya pengen tahu juga ini berkaitan dengan Mabims, Musyawarah Menteri-Menteri Agama Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia, Singapura. Seperti apa? Apakah hari ini ada kemungkinan bisa kita melaksanakan sholat tarawih secara berjamaah? Artinya dini hari nanti kita sudah melaksanakan sahur. Seperti apa dan bagaimana nanti keputusannya secara hitung-hitungannya? Baik. Kalau menurut hisab ya, apa yang kita lakukan dengan prediksi melalui berbagai sistem hisab, telah dihitung bersama-sama bahwa kondisi hilal pada sore hari ini itu tingginya 8 derajat 41 menit. Itu tandanya berbagai kriteria hisab, baik wujudul hilal, kriteria mabim baru, terus kriteria mabim lama, ataupun imkanuriyat lama yang 2 derajat itu tentu ini melebihi batas itu semua. Sehingga kalau sore hari ini kelihatannya akan tarawih bersama, insya Allah akan bersama. Kenapa? Karena tingginya saja tadi ya, tinggi hilalnya itu 8 derajat gitu. Sedangkan kriteria yang disyaratkan oleh mabim baru berapa? 3 derajat, tingginya elongasinya 6,4 derajat. Itu kondisi ini sudah sangat lebih dari itu gitu. Sehingga mudah-mudahan ya tidak ada sesuatu lagi gitu. Meskipun kondisi ini misalnya terhalang awan atau apa gitu, tapi menurut hisab sudah memenuhi kriteria tersebut, sehingga insya Allah ditetapkan di sidang isbat nanti, insya Allah ya, itu bisa dimulai 1 Ramadannya nanti malam, mulai tarawih bersama gitu.
Baik, terima kasih Pak Dr. Fajar. Terakhir ini berkaitan dengan Ruqyatul Hilal yang tadi tingginya kurang lebih 8 derajat 41 menit. Nah, ini biasanya terjadi pada pukul berapa? Kalau saat ini pukul 17.48. Apakah pada saat azan maghrib berkumandang atau kurang gitu ya? Nah, gini. Jadi gini. Proses perhitungannya seperti apa? Pada saat matahari terbenam itu sebetulnya tidak tepat saat itu juga adzan maghrib ya, karena adzan maghrib itu kan menurut waktu sholat ada ihtiyati. Jadi ketika matahari terbenam nanti sesaat tidak langsung adzan, tapi ada ihtiyati 1-2 menit baru adzan gitu. Nah, tapi untuk perhitungan posisi bulan dan matahari ini perhitungan yang presisi ya. Jadi ketika matahari dinyatakan terbenam pada pukul 18.04 menit itu nanti matahari terbenam pukul 18.04 menit. Nah, pada saat itu tinggi bulan 8 derajat 41 menit. Gitu. Dengan azimut bulannya itu 273 derajat 35 menit, azimut mataharinya 270 derajat 31 menit. Itu artinya matahari tepat di titik barat, agak ke kanan sedikit ya, setengah derajat. Terus kemudian bulannya kurang lebih 4 jari begini, itu ada di atas matahari. Begitu. Seperti itu. Baik, terima kasih Pak Dr. Fajar Fatur Rahman selaku tenaga ahli tim Falakiyah Jakarta Islamic Center. Baik, hari ini kalau kita lihat ya di belakang Bang Dipo ini sudah cukup ramai. Ada warga, kemudian juga dari Kementerian Agama, dari tim Falakiyah Jakarta Islamic Center dan lembaga lainnya melihat dan menyaksikan Ruqyatul Hilal pada hari ini. Detik-detik kita akan memasuki 1 Ramadan 1444 Hijriah. Kalau tadi sudah disampaikan oleh tenaga ahli kita bahwa nanti kita lihat apa ada kemungkinan insya Allah begitu ya, 1 Ramadan akan jatuh pada hari ini tanggal 22 Maret 2023. Tapi nanti kita lihat seperti apa pemantauan ruqyat itu sendiri, bulan apakah sesuai, yang pasti sesuai ya dengan hitungan hisab yang tadi sudah disebutkan. Baik, terima kasih Pak Dr. Fajar Fatur Rahman. Ya, jadi nanti ini situasi dan suasana di Pulau Tidung semakin tidak terlihat dan semakin sejuk ya di area Tidung. Kalau beberapa jam yang lalu kita memang di sini agak cukup panas begitu ya. Nah, ini akan ada pengarahan oleh tenaga ahli tim Falakiyah Jakarta Islamic Center oleh Dr. Fajar Fatur Rahman. Oh iya, diinfoin aja, diinfoin ya kondisinya. Teman-teman semua, ini alhamdulillah kita sudah mencapai detik-detik matahari terbenam. Nah, kondisi matahari akan terbenam ini, mari kita sama-sama nyimak. Tapi jangan lupa, mata kita ini kan kalau terus-terusan ngeliat cahaya jenuh. Nah, kita santai dulu, arahkan pandangan kita menghindar dari itu gitu ya. Tapi perlu kita saksikan bersama supaya kita nggak salah ngelihat di mana sih posisi bulan sebetulnya sekarang gitu ya. Posisi bulan itu kita bisa simak begini, caranya itu dengan jari jemari kita ya. Jadi jari jemari kita ini alat ukur kita juga untuk batas antara laut dan langit, bumi dan langit ini ya. Nah, 10 derajat itu artinya pakai satu mata begini, taruh di atas ufuk. Nah, harga 10 derajat di situ. Udah bisa? Nah, kalau harga 8 derajat, tadi kan tinggi hilal 8 derajat ya. Berarti 4 jari begini. 4 jari. Ada di mana? Ada di atas awan ya. Posisinya semua di atas awan, setuju? Oh iya. Biar saya bisa. Iya. Oke, sip, makasih. Nah, logikanya begini, sahabat semua. Jadi yang namanya 10 derajat ini satu kepal begini. Kalau kita hitung dari ufuk 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 ini zenit kita. Jadi siku ini itu 90 derajat sejumlah kepalan tangan kita yang 90, yang 9 kali itu. Berarti satu kepal ini harganya berapa?
10 derajat. Jadi kita kalau untuk ngukur tinggian bulan 10 derajat nih, saat ini tinggi bulan kurang lebih di atas 10 derajat masih. Nah begini. Nah terus berapa derajat ke kanannya dari matahari? Bulan itu ada di kanan matahari dan di atasnya gitu ya. Di atasnya jaraknya 8 derajat lebih, ke kanannya 2 derajat. 2 derajat itu sama dengan 1 jari. 1 jari ini 2 derajat. Gitu ya. Nah, maka di kanannya 1 jari, terus naik ke atas 4 jari, nanti pada saat matahari terbenam, di situ posisi bulan, posisi hilalnya. Nah, kalau mau pakai mata telanjang, siapin mata betul, jangan sampai jenuh gitu. Tapi kalau mau ngelihat pakai teleskop ini, ya ini lebih baik. Karena ini kan ada perbesarannya ya ke arah sana gitu. Nah, ada nggak pertanyaan kira-kira yang perlu diberi teknis lagi? Kayaknya cukup dimengerti ya. Untuk teman-teman yang bingung bagaimana sih nanti citra hilalnya, ada di laptop ini. Nah, cuma saya sarankan agar kita jangan dekat-dekat ke laptop ini. Kenapa? Karena kesenggol sedikit aja udah lari dia dari gerak bulan yang semestinya gitu ya. Makanya kenapa dari tadi ini kita steril gitu supaya tidak ada teman-teman yang lalu lalang di sini. Kenapa? Karena ternyata tanahnya nih goyang. Jadi kita lewat ini goyang ininya teleskopnya. Nah, kondisinya seperti itu. Jadi pada sore hari ini nanti kita lihat ini sekarang pukul berapa? 17.55. 18.04 menit. Berarti ada waktu 9 menit lagi akan terbenamnya matahari. Nah, ini kurang lebih 3 derajat di matahari nih. Nah, kalau begitu masih 1 kepal tinggi bulan di atas itu. Ada yang bisa ngelihat nggak dari sekarang? Udah ahli semua nih. Ini kalau dipoto cakep nih. Begini. Pak Rahmat, jelas ya kelihatan matahari? Jelas. Nah, ini juga lihat kondisi tadi. Ketika matahari pada pukul 17:40 menit, itu ada di balik awan ya. Jadi betul-betul citranya nggak bisa jelas. Piringin matahari jelas nggak kelihatan. Tapi sekarang Pak Rahmat gimana kondisinya? Jelas ya. Nah, pada pukul 17.55 sekarang jelas lagi. Itu artinya awan di tengah-tengah tebal sekali, tapi awan di bagian atas dan bawah tipis. Gitu. Nah, ini untuk ngeru'yat hilal yaitu kondisinya. Kita nunggu sampai dengan hilalnya terbenam juga. Siapa tahu ngintip dia pas di ketinggian berapa derajat ini? Di sebelah kanan ngelihatnya di sini. Kelihatan nggak? Iya. Enggak, ini masih di sini. Sebentar, ini di back aja. Di back. Aplikasi. Masih jalan kan? Masih jalan. Tingginya 2 derajat ya. Tingginya sekarang 2 derajat mataharinya. Pukul 17.57. Tingginya sudah 2 derajat. Citra mataharinya gimana? Masih bagus? Masih bagus. Nah, pada saat nanti sudah mulai terbenam, ini kita pindahkan ke arah bulan. Ini saat ini kan masih ke matahari nih. Kita putuskan aja ntar ya, sama-sama ya. Kapan pindah ke bulan. Kalau yang mau rekam mataharinya sebelum dipindah silakan. Bagus sekali nggak? Oh tuh. Nah ini awannya. Jadi bagian bawah yang kita lihat itu yang sebelah sini ya. Jadi enaknya sih emang tidur begini. Nah ini kan bawahnya sebelah sini. Didiriin. Nah begitu. Ya, sementara Pak. Sementara aja supaya yang pemirsa di rumah ini bisa ngelihat nih. Ini di JC nonton bareng nggak? Oh, nobar, masya Allah. Iya, kondisi ufuk barat seperti itu. Jelas ya mataharinya di snapshot.
Jadi Allah sudah memberikan kita alat ukur di tubuh kita masing-masing. Jadi jangan kalau mau ngukur itu pinjem tangan temennya ya, karena kalau pinjem tangan temennya hasilnya lain. Jadi satu kepal caranya ngukurnya begini ya, tangannya direntangkan gitu. Jangan begini, kalau begini ketutupan. Direntangkan, ini 10, yang ini 2 derajat, ini 4 derajat, ini 6 derajat begitu. Di sini 8 derajat. Jadi nanti begini ngitungnya. Pakai tangan masing-masing. Jangan pinjem tangan temennya. Nah, kalau mengukur jarak dari matahari ke Jupiter itu sekitar 20 derajat. 25 derajat ini 1 jengkal. 25 derajat 1 jengkal gini. Di atas bulan nanti ada planet Jupiter. Seperti bintang kelihatannya gitu. Ntar kita lihat. Kalau jam segini nggak kelihatan. Gimana mataharinya? Jelas. Nah, berarti udah mulai 1 derajat ya? Udah 1 derajat. Presisi nggak itu? Sambil dilihat ya, kita distorsinya berapa jauh gitu. Kalau dia dinyatakan terbenam di situ, soalnya kalau ngelihat matahari terus tuh gitu tuh, kita harus ngindar. Itu awan tapi posisinya di bawah itu awannya, bukan di samping ya. Oh, awannya tebalnya tebal sekali. Pak Hakim, zikir. Ngusir awan. Ini awannya setebal ini. Tapi 1 derajat tingginya kan? Udah awan setengah derajat. Oh, setengah derajat. Iya biar fokus. Ya, Mitra JC, alhamdulillah tadi sudah disampaikan oleh tenaga ahli dari tim Falakiyah Jakarta Islamic Center yang tentunya tadi sudah betapa jelas menjelaskan seperti apa nanti rukyat hilal itu sendiri. Perlu kami sampaikan bahwa Mabims itu pada tanggal 11 sampai 14 November 2019 disepakati sudut elongasinya 6,4 derajat atau 6 derajat 24 menit dengan irtifa atau tinggi itu 3 derajat. Dan saat ini waktu menunjukkan pukul 18 lewat 1 menit, artinya beberapa menit lagi kita akan melihat seperti apa, apakah bisa terlihat. Kalau kita lihat memang penggunaan alat yang digunakan oleh tim Falakiyah Jakarta Islamic Center memang sudah mulai begitu canggih begitu ya. Kalau beberapa yang lalu kita melihat matahari ataupun bulan melalui kacamata, sekarang sudah melalui laptop dan kita juga bisa melihat lebih jelas berapa tinggi, kemudian juga sudut elongasinya. Dan sepertinya ini detik-detik, dan ini kita juga dari tim Falakiyah Jakarta Islamic Center terus berzikir, terus berdoa semoga hasil yang kita bisa berikan ini bisa menjadi sebuah keputusan yang nanti bisa diambil oleh Kementerian Agama Pusat, sehingga keberadaan kita ini dapat dimanfaatkan oleh bukan hanya warga Jakarta tapi seluruh warga Indonesia bahkan dunia. Baik, Mitra JC dimanapun Anda berada yang bergabung masih di JCTV, sekali lagi kami ucapkan selamat bergabung. Tentunya kami masih ada di Pulau Tidung, tepatnya di Pantai Sunset, yang kalau kita lihat memang suasananya berbeda ya. Di pulau ataupun di Pantai Sunset ini, selain memang tempat Rukyatun Hilal pertama yang kita lakukan di Kepulauan Seribu yang sebelumnya memang di Pulau Karya, ini juga menjadi satu daya tarik tersendiri bagi wisatawan ya. Kalau kita lihat juga tadi sedikit
kamera men-shoot beberapa turis-turis dari mancanegara, bahkan dari warga Jakarta yang ikut menyaksikan, bahkan menjadi tempat selfie yang tentunya kalau kita lihat ini memang cukup bagus dan menarik. Baik, ini sudah jam 18:03 waktu Indonesia Barat. Kalau tadi sudah dijelaskan sekitar pukul 18:04 kita akan melihat seperti apa, apakah sudut elongasi dan ketinggian hilal itu akan terlihat seperti apa. Kita fokus di tempat bersama Dr. Fajar Faturrahman bersama tim dari Jakarta Islamic Center, tim Falakiyah. Dan tentunya Mitra JC dimanapun Anda berada, tim Falakiyah Jakarta Islamic Center ini bersama Bang Dipo ditemani oleh Dr. Fajar Faturrahman, kemudian juga Abdurrahmat Ustadz Landi Effendi, kemudian juga kameramen Muhtar, kemudian Bapak Muhammad Taufik Saputra, kemudian Ustadz ada Bang Irfan Khomeini yang tentunya juga menyaksikan di sini. Selain memang dari tim Falakiyah Jakarta Islamic Center, hadir juga dari hakim dari Pengadilan Negeri Agama, begitu ya? Pengadilan Agama Jakarta Utara, kemudian juga dari Kementerian Agama, pastinya langsung disaksikan oleh Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kepulauan Seribu dan beberapa lembaga-lembaga lain, bahkan antusias masyarakat serta warga yang ikut menyaksikan prosesi pemantauan hilal. Nah, kalau sekarang Mitra JC ini detik-detik yang tentunya kita saksikan, karena kalau memang dari tim Falakiyah Jakarta Islamic Center melihat hari ini kita akan melaksanakan Mitra JC, kita masih saksikan bersama. Ini dia dari laptop, yang ini tentunya laptop ini sudah tersambung dengan alat ya, yang tentunya bisa melihat lebih jelas lagi. Posisinya begitu ya, di kanan. Ya, Mitra JSI, kita sambil menunggu detik-detik perhitungan secara matematis dan presisi tentang posisi bulan ataupun hilal yang terhadap ufuk. Perlu kami sampaikan juga bahwa ada memang perbedaan antara metode hilal ataupun ruqyat dan saat ini masih dalam pemantauan, seperti yang Bang Dipo bisa lihat gambar dari dekat gitu. Ya. Ya, Mitra JEC, tentunya kalau kita lihat juga dari data astro bulan dan matahari pada hari Rabu, tepatnya tanggal 29 Sya'ban 1444 Hijriah atau 22 Maret 2023, saat matahari terbenar markas hisab Pulau Tidung, Kepulauan Seribu, ini matahari 18:04 waktu Indonesia Barat, dan umur hilalnya 17 jam 41 menit 2 detik. Kemudian irtifa ataupun tinggi ini ada 8 derajat 41 menit dan 1 detik. Adapun sudut elongasi itu 10 derajat 6 menit 16, dan ini sesuai dengan perhitungan oleh tim Falakiyah Jakarta Islamic Center. 8 derajat nih. Tuh, di atas itu. Bentar lagi masuk awan gelap loh. Ya, ini
Mitra JC. Saat ini kita saksikan bersama Kementerian Agama yang dipimpin langsung oleh tenaga ahli Tim Falakiyah Jakarta Islamic Center Dr. Fajar Fatur Rahman melihat dan menyaksikan proses pemantauan hilal pada sore hari ini, sore hari menuju malam hari. Penglihatan hilal ini juga tentunya mengikuti musyawarah Menteri Agama Brunei Darussalam Indonesia Malaysia Singapura atau MABIMS, yang ini sudah disampaikan pada keputusan tersebut bahwa Imkanur Ruqyah Baharu MABIMS-nya tinggi 3 derajat dan elongansi 6,4 derajat. Kalau secara hitungan memang kita saksikan bersama. Ya, ini masih proses penglihatan hilal. Kita masih saksikan bersama. Sebelumnya kami mohon maaf kalau sekiranya tayangan ataupun di visual Mitra JC ataupun pemirsa JC TV dimanapun Anda berada, karena sinyal di kawasan Pulau Tidung ataupun Kepulauan Seribu ini begitu naik turun begitu ya, sehingga tayangan live yang kami berikan ini agak terputus-putus. Kali ini kami mohon maaf, tapi insya Allah kita akan memberikan yang terbaik dan memberikan informasi update seputar penglihatan Ruqyatul Hilal pada sore hari ini. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada Mitra JC yang sudah bergabung pada kesempatan hari ini. Ini masih kita saksikan bersama proses pemantauan hilal. Nah, memang kalau kita lihat dari metode hilal ataupun ruqyat ini ada beberapa perbedaan dengan metode hisab. Di antaranya adalah kalau kita lihat metode hilal ataupun ruqyat ini, bulan sabit tipis yang pertama kali dilihat saat matahari terbenam. Yang kedua adalah hasil hisab digunakan sebagai petunjuk arah posisi hilal saat ruqyat. Yang ketiga adalah bila posisi hilal di bawah kriteria MABIMS dan di atas ufuk, maka tanggal bulan hijriyah nanti akan dibulatkan menjadi 30 hari. Adapun bila posisi hilal di atas kriteria MABIMS, maka sore hari itu sudah tanggal 1 bulan hijriyah. Dan terakhir adalah bila posisi hilal di bawah ufuk, maka tanggal bulan hijriyah dibulatkan menjadi 30 hari. Ya, ini atau biasa kita dengar proses istima. Tapi memang kalau kita lihat dari perhitungan, memang ada kemungkinan dan insya Allah proses penglihatan ataupun Ruqyatul Hilal ini akan terlihat dan sesuai dengan hasil keputusan dari MABIMS baru, yang dimana MABIMS baru ini menyepakati bahwa tinggi hilal 3 derajat dan sudut elongasinya adalah 6,4. Sedangkan kalau kita lihat bersama bahwa tinggi hilal itu irtifaknya 8 derajat 41 menit dan sudut elongasinya adalah 10 derajat 6 menit. Baik. Hilal ini total dari tadi terbenam 35 menit. Nah, sekarang jadi hilal itu terbenam pukul 18.41. Sekarang jam berapa? 14. Masih lama, Sat. 18.13. Wow, masih lama.
Pokoknya kalau di situ ada yang nangkep, kelihatan. Udah, Pak Hakim siap-siap sumpah. Tapi Pak Hakim yang pakai SK, bukan pakai akte kelahiran. Yang pakai akte kelahiran gitu. Jadi nunggu 18 lewat 41 ya. Itu terbenam sudah. Terbenam sudah ya, udah Tapi hilal. nggak harus sampai 18.41. Ya, ya. Ntar Udah sempurnanya itu 18. Ya capek kita lah. sholat maghrib. Karena kalau nunggu Isya nanti ketinggalan tarawih kita. Iya. Ini gara-gara nggak ngeliat nggak mau tarawih gitu. Lucu kan kalau nggak ngeliat hilal nggak tarawih ya saya nggak ngeliat hilal. Gimana mau benar nanti? Ya ini si begini perlu nggak kita mengkadarkan dengan hisab? Perlu kan? Butuh malah. Masa kita harus ru'yat secara fakta gitu kan? Secara nyata kan susah. Makanya li ta'lamu adada sinin wal hisab. Kenapa Allah jadikan matahari bersinar, bulan bercahaya dengan ru'yat? Ya nanti 6:30 kita harus siap-siap bergegas saja. Tapi nggak apa-apa kalau alat ini kan sampai sebisanya dia menangkap citra. Boleh. Ya baik, Mitra JC dimanapun Anda berada, nanti kita akan kembali lagi bersama Anda, tentunya masih dari Pulau Tidung, Kepulauan Seribu Selatan, kecamatannya, kemudian di Kabupaten Kepulauan Seribu, Provinsi DKI Jakarta. Nanti kita akan kembali lagi pada saat terlihat bulan atau terbenamnya matahari maksudnya ya. Nanti kita akan saksikan bersama melalui alat yang kita miliki. Sekian dari kami, insya Allah kita akan bergabung kembali setelah jeda yang satu ini. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Jakarta Islamic Center. Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.